Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan dan Yin Yan akhirnya telah bertemu Liu Qing. Di sini Liu Qing pun sangat bahagia bertemu teman lamanya. Dan dia pun sangat terkejut, dia tidak mengira bahwa Xiaoyan sekarang berada di tingkat elit dojong. Tentu saja perbedaan yang sangat jauh dengan dirinya sekarang. Liu Qing tidak bisa mengejar Xiaoyan lagi. Di sini Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia akan menuju Pil Tower dan dia membutuhkan wormhole untuk ke tempat itu. Namun Liu Qing mengatakan bahwa wormhole sekarang dipegang oleh klan Cheng, dan harusnya sekarang ini giliran klan Liu. Namun karena klan Liu tidak bisa memberikan alkemis tingkat 6 kepada Burning Flame Valley, maka sekarang wormhole ini diambil alih. Xiaoyan yang mendengar hal itu, dia pun tentu akan membantu temannya, karena dulu juga Liu Qing telah membantu dirinya menyerang Jiama. Dia pun berkata bahwa aku siap menjadi alkemis tingkat 6 untuk bersaing dengan klan Cheng. Setelah itu Xiaoyan pun mengatakan kepada laki-laki tua salah satu ketua Burning Flame Valley bahwa dia akan maju sebagai orang dari klan Liu. Laki-laki tua itu berkata baiklah. Laki-laki tua ini sangat kaget dengan Xiaoyan, dia seorang elit dojong dan juga seorang alkemis, bukankah bocah ini sangat mengerikan? Namun, kebanyakan orang mengejek kata-kata Xiaoyan. Meskipun pemuda ini cukup kuat, itu tidak berarti dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis seperti Grandmaster Zheng Xiu. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Xiu juga kaget. Namun, senyum dingin melintas di wajahnya yang keriput. Dia melihat Xiaoyan dan berkata, mungkin aku yang lama mungkin benar-benar tidak dapat bersaing dengan kamu dalam hal Douqi. Tetapi dalam hal keterampilan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu ini. Matanya beralih ke Elder Chi Huo ketika tersenyum dan berkata, bisakah aku tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita memperbaiki pil obat di tempat? Tidak perlu masalah seperti itu. Aku yang lama tidak punya banyak waktu untuk dibuang bersamamu. Zheng Xiu malah menjawab. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita harus bersaing dalam hal kekuatan spiritual, karena kamu berasal dari generasi yang lebih muda. Aku yang dulu akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Selama kamu bisa memaksaku kembali dengan kekuatan spiritualmu, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Orang tidak bisa menyalahkan Zheng Xiu karena ini sombong. Kesenjangan terbesar antara seorang alkemis dan praktisi Dou biasa adalah kekuatan spiritual mereka. Kekuatan spiritual tier 6 alkemis sebanding dengan ahli Douzong. Xiaoyan awalnya tercengang ketika dia mendengar kata-kata Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Bersaing kekuatan spiritual, Zheng Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya. Setelah berbicara, matanya melirik Xiaoyan acuh tak acuh. Tingkah laku seorang Grandmaster sepenuhnya ditampilkan. Mulai, Xiaoyan sedikit melebar mulutnya. Segera, itu berubah menjadi sensor lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menyapunya dari kejauhan. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang besar dan megah segera menyapu dari langit seperti badai. Ekspresi Elder Chi Huo yang berwajah tenang berubah drastis saat ini. Ekspresi acuh tak acuh dari Zheng Xiu juga langsung memucat. Kekuatan spiritual yang megah muncul seperti gelombang kuat yang tak berujung saat ia menyapu langit. Itu membawa tekanan yang luar biasa menakutkan yang bergegas menuju pria tua berjubah ungu dengan cara yang seperti kilat. Meskipun kekuatan spiritual itu tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang meresap ke langit. Tekanan semacam ini berasal dari jauh di dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang. Pada saat ini, banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Ekspresi dari beberapa orang yang telah mengejek kesombongan Xiaoyan sebelumnya menegang. Dalam sekejap, mereka tampak sangat lucu. Setelah maju ke kelas Douzong, Xiaoyan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ke-7 jika seseorang berbicara tentang tingkatan alkemisnya. Selain itu, karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk memulai, kemungkinan dia tidak akan kalah dengan beberapa alkemis tingkat 7 benar. Kekuatan yang menakutkan seperti itu akan secara alami melepaskan tekanan yang luar biasa kuat ketika dilepaskan. Lupakan tentang Zheng Xiu, yang hanya seorang alkemis tingkat 6. Bahkan jika dia telah mencapai level alkemis tingkat 7, hasil dari pertarungannya dengan Xiaoyan tidak akan bisa diprediksi. Elder Chi Huo tercengang saat dia menyaksikan kekuatan megah yang menyapu langit. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam.
Matanya mengungkapkan ekspresi gemetar saat dia melihat Xiao Yan jarak yang cukup dekat. Suara serak yang membawa ketidakpercayaan perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Tier 7 Alkemis. Kekuatan spiritual adalah kemampuan mendasar yang semua alkemis diandalkan untuk bertahan hidup karena hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat akan seorang alkemis mampu mengendalikan api dan berhasil memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan spiritual secara langsung terkait dengan tingkat keterampilan seorang alkemis. Banyak orang di dataran tengah mengidentifikasi kesenjangan antara dua alkemis melalui kekuatan spiritual ini. Inilah mengapa Elder Chi Huo mampu mengungkapkan tingkat alkimia Xiao Yan ketika dia merasakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, badai besar meningkat di dalam hati Elder Chi Huo saat ini. Dia tidak pernah berharap Xiao Yan tidak hanya menjadi Douzong, tetapi juga seseorang yang memiliki pencapaian yang mendalam dalam hal keterampilan perbaikan obat. Tingkat 7 seorang alkemis tingkat 7. Status ini memiliki bobot yang signifikan bahkan di wilayah Central Plains. Perlu diketahui seorang alkemis tingkat seperti itu mungkin tidak berada di puncak dalam menara pil, tetapi pasti dianggap sebagai eksistensi tertinggi. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkan Elder Chi Huo adalah usia Xiao Yan. Bahkan dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang alkemis tingkat 7 muda di sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu di kedua Douqi dan perbaikan pil bisa benar-benar digambarkan sebagai monster. Orang tua Zheng Xiu itu akan bernasib sial kali ini. Dia berani jadi sombong sementara Elder Chi Huo merasa menyesal atas Zheng Xiu. Penyesalan di hati Zheng Xiu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang dirasakan sang Elder baginya. Tentu saja, siapapun yang menghadapi kekuatan spiritual yang megah, yang menuju mereka dari segala arah, tidak akan tampak tenang. Wajah Zheng Xiu benar-benar berubah putih pada saat ini. Matanya samar-samar mengungkapkan kebodohan dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan spiritual. Kekuatan megah yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia dihadapkan dengan lautan yang luas. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa sesepuh di Menara Pil. Selain itu, para tetua semua memiliki reputasi besar di seluruh wilayah Central Plains tanpa kecuali. Namun, orang yang memberinya perasaan seperti itu kali ini bukanlah para tetua dari Pil Tower. Sebaliknya, itu adalah pria muda yang tampak berusia 20-an, seorang alkemis tingkat 7. Bagaimana mungkin? Ekspresi gila, kejam melonjak ke mata Zheng Xiu setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dia benar-benar tidak percaya generasi muda ini, yang muncul seperti seorang anak kecil, berada di tingkat ke-7. Tingkat yang hanya dilihatnya, ekspresi kejam baru saja muncul ketika Zheng Xiu dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kata-kata sombong yang telah dia katakan sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan lembut dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Ini dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang spiritual yang tak terlihat di depannya berat. Lupakan tentang mencoba untuk memainkan saya trik di depan aku yang lama. Mata Zheng Xiu menatap tajam pada Xiao Yan. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiao Yan mengangkat matanya di hadapan teriakan Zheng Xiu. Sudut mulutnya diangkat menjadi senyuman mengejek. Zheng Xiu ini hanyalah seorang alkemis tingkat 6. Namun orang ini berani memamerkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya seolah-olah Zheng Xiu ini mencari penderitaannya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Kekuatan spiritual yang megah, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Setelah itu, ia jatuh dengan kejam dan dihancurkan oleh penghalang spiritual yang tebal. Bang, keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak mengejutkan menyebar. Banyak retakan terbentuk. Retak, wajah Zheng Xiu juga berubah ungu. Penghalang spiritual meledak terpisah. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung berubah menjadi putih. Segera, seteguk darah segar diludahkan, tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Dia mendarat di tanah dan membentuk bekas luka yang hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak mata yang tumpul saat mereka melihat Zheng Xiu, yang jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Satu serangan, seorang alkemis tingkat 6 dikalahkan hanya setelah satu pertukaran. Terlebih lagi, dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Orang yang berhasil melakukan ini hanyalah seorang pemuda, hanya 20 tahun atau lebih. Banyak mata membawa api panas ketika mereka meluncur ke pemuda yang bahkan belum melangkah maju. Pada saat ini, semua orang bisa menebak tingkat orang ini mungkin lebih tinggi dari tingkat Zheng Xiu.
Zheng Xiu adalah seorang alkemis tingkat 6, karena Xiao Yan adalah tingkatan yang lebih tinggi. Jawaban untuk levelnya tampak jelas. Tingkat 7, orang ini, adalah seorang alkemis tingkat 7. Ekspresi di mata mereka juga menjadi kusam. Tier 7 alkemis. Ini bukan kelas berat biasa. Seorang alkemis dari tier ini pasti akan menjadi eksistensi teratas dalam Burning Flame Valley atau bahkan Pil Tower. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang ketika mereka melihat Zheng Xiu, yang berbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Hanya beberapa saat kemudian mereka menelan seteguk ludah dengan banyak kesulitan. Seorang alkemis tingkat 7, tubuh mereka tanpa sadar merasa kedinginan ketika mereka bergetar ketika mereka memikirkan hal ini. Seseorang yang memiliki eksistensi semacam itu tidak akan mengalami kesulitan untuk menghancurkan klan Cheng mereka. Yang perlu dilakukannya hanyalah membuka mulutnya dan banyak orang yang sangat kuat akan dengan senang hati bertindak atas namanya. Kemampuan seorang alkemis tingkat 7 untuk mengumpulkan pembantu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meragukan. Klan Liu ini. Kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tier ini? Mengapa aku belum pernah mendengar berita tentang itu? Ekspresi Cheng Yao sangat tidak stabil, pikiran terbang di sekitar jantungnya. Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang penting yang berada di luar apa klan seperti mereka bisa menyewa. Dia tidak bisa mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Jarak yang cukup dekat dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol ketika Zheng Xiu tidak dapat menahan satu pertukaran dengan Xiao Yan. Itu adalah alkemis tingkat 6, tier 7 alkemis. Dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup nafas udara saat ini. Nada mereka mengandung sukacita yang tidak dapat ditekan ketika mereka bertanya. Tuan ini adalah seorang alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu? Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin tetua dari klan, tetapi mereka selalu keberatan dia terpilih sebagai kepala klan. Hari ini, ia bisa secara kebetulan menggunakan wajah Xiao Yan untuk meredam semangat mereka. Liu Qing mungkin merasa bangga di hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara lemah, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua berpikir orang lain akan campur tangan?" Kedua sesepuh tersenyum malu ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak membalas. Jika Liu Qing benar-benar memiliki teman alkemis tingkat 7, itu pasti akan membawa sukacita besar bagi klan Liu. Senior ini, bolehkah aku tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini? Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang megah, yang menyebar ke langit, langsung menghilang. Dia melihat ke Elder Chi Huo yang bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, mata Elder Chi Hu dengan cepat menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyum langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk kekuatan teman muda luar biasa. Kemenangan itu tentu saja milik kamu, Keke. Hak pengelolaan untuk wormhole kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu. Ekspresi Cheng Yao telah berubah sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata Elder Chi Huo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan kuat terlepas dari betapa tidak puasnya dia. Dia dengan ganas melirik Liu Qing, matanya dipenuhi kemarahan. Meskipun Cheng Yao tahu situasi telah berbalik karena penampilan Xiao Yan, dia benar-benar mengalami kesulitan membentuk kebencian terhadap seorang alkemis tingkat 7. Ini karena dia jelas mengerti betapa hebatnya kemampuan seorang alkemis tingkat 7 yang dimiliki. Wajah Liu Qing ditutupi dengan sukacita. Dia menangkupkan tangannya ke arah Elder Chi Huo saat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Elder Chi Huo." Elder Chi Huo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah ke depan, menangkupkan tangan, dan tersenyum ketika dia berkata dengan sopan, "Bolehkah aku menanyakan tentang nama teman muda?" Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Elder Chi Huo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki pencapaian seperti itu di usianya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bolehkah aku tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda? Elder Chi Huo tertawa. Terlepas dari bagaimana bakat luar biasa Xiao Yan, itu tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang pertapa gunung dan tidak dapat dianggap sebagai orang hebat. Melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, Tetua Chi Huo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin elder dari Burning Flame Valley, tapi dia hanya ahli Douzong.
dia masih mempertahankan nada sopan kepada seorang alkemis tingkat 7. Haha, Liu Qing, Wormhole Kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu kamu selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu kamu lakukan adalah menyampaikan penghormatan ke lembah api pembakaran tepat waktu setiap tahun. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami menyadari alasan Elder Chi Huo bersikap sopan kepadanya adalah karena Xiao Yan, sudah ada hasil siapa yang akan mengelola Wormhole. Teman muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu jika kamu punya waktu untuk menemani aku ke Burning Flame Valley? Misinya adalah untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Sekarang Xiao Yan telah memukuli Zheng Xiu setengah mati. Dia akan berakhir dengan tragedi jika Xiao Yan tidak mengikutinya ke lembah api terbakar. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia mendengar ini, dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari api perubahan misterius dan apa yang dinamakan api surgawi 9 naga. Meskipun Xiao Yan memiliki lebih atau kurang mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. Boleh aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Kepala lembah aku ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, harap diyakinkan masalah ini tidak akan sulit. The Burning Flame Valley akan memberi kamu banyak sekali setelah kamu berhasil. Elder Chi Huo bergegas berkata, memurnikan pil obat. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan kepala lembah-lembah api terbakar sepertinya tidak lebih lemah dari Feng Zunzi. Sebuah pil obat yang dia butuhkan kemungkinan adalah tingkat 1. Itu tidak mudah untuk memperbaiki pil obat dari tier ini. Kepala lembah dari lembah api terbakar juga seorang alkemis. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan sedikit terkejut. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil bergantung pada kekuatan sendiri. Bagaimana bisa bantuan orang luar berpengaruh? Elder Chi Huo menatap Xiao Yan dengan terkejut ketika dia mendengar ini. Kepala lembah-lembah api yang terbakar bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi salah satu karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia mampu mengendalikan api surgawi dan memperbaiki beberapa pil obat. Namun tingkat pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Seseorang yang bukan alkemis mampu memperbaiki pil obat. Kepala lembah Burning Flame Valley ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal semacam itu selama bertahun-tahun ini. Namun, Xiao Yan juga mengerti itu adalah sesuatu yang bergantung pada flame surgawi dan yang ada di kontrol api. Namun pil obat yang disempurnakan biasanya akan memiliki kekurangan kecil. Saat ini masih ada jangka waktu sampai pertemuan pil dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk mendapatkan 2 perubahan lainnya dari perubahan api misterius. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, perubahan api misterius sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan tempurnya akan melonjak. Haruskah dia bertemu ahli seperti Fei Tian di masa depan? Dia akan bisa melawannya secara langsung. Bagian dalam pil regen dipenuhi oleh para ahli. Xiao Yan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, karena aku sudah melakukan intervensi. Aku tentu tidak akan mundur. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Elder Chi Huo sambil tersenyum. Elder Chi Huo menghela nafas lega ketika mendengar ini. Senyum di wajah lamanya juga meningkat. Dengan gelombang tangannya, seekor burung besar yang terbungkus api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, dalam hal itu, aku yang lama harus menunggu teman muda di atas. Tubuh Elder Chi Huo bangkit dan segera mendarat di belakang burung besar itu setelah suaranya terdengar. Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley? Lin Yan di samping buru-buru bertanya ketika dia melihat Elder Chi Huo melompat ke belakang burung besar itu. Dia sadar Xiao Yan memiliki perubahan api misterius. Jika ini ditemukan oleh Burning Flame Valley, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Xiao Yan mengangguk, seseorang tidak dapat memperoleh apapun jika tidak mengambil risiko. Apalagi, Burning Flame Valley adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Selama dia pintar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap perubahan api misterius. Aku mendengar cukup banyak alkemis telah diundang ke Burning Flame Valley kali ini. Mereka semua memiliki beberapa keterampilan.
jika mereka berhasil dapat membantu kepala lembah-lembah api terbakar menyuling pil obat, aku yakin hadiahnya akan sangat luar biasa. Dengan reputasi Burning Flame Valley, mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum saat dia memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Burning Flame Valley. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah seperti apa yang ada. Ini akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari perubahan misterius api misterius. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Aku akan kembali setelah aku selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang harus aku ganggu. Kamu dapat memberitahu aku jika ada sesuatu. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang terkait dengan seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiao Yan perlahan berkata. Selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. Xiao Yan tidak tahu bagaimana Dokter Peri Kecil melakukan setelah terpisah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan beberapa berita sesegera mungkin. Klan Liu telah berada di wilayah tengah untuk waktu yang lama. Kemungkinan kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi lebih baik daripada miliknya. Adapun Xin Lan, Xiao Yan akhirnya tidak tahu dari mana klan dia, karena dia telah membuatnya berjanji. Xiao Yan secara alami tidak akan bersembunyi dengan sengaja. Dokter Peri Kecil, Liu Qing. Dia berkata, aku tidak pernah mendengar nama ini. Namun, aku akan mengirim seseorang ke daerah Pil untuk diselidiki. Sedangkan untuk gadis yang disebut Xin Lan, akan sedikit sulit untuk diselidiki. Dari cara aku melihatnya, ini seharusnya bukan nama belakangnya. Ada banyak klan berbagai ukuran di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Xiao Yan berkata, klannya sepertinya pernah masuk ke kursi Pil Tower Elders. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa masuk kursi Eldor Pil Tower bukan faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Sekarang lingkup pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Aku akan menyelesaikan masalah ini pada saat kamu kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab dengan seringai. Xiao Yan mengangguk. Dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Xiao Yan mengobrol dengan dua lainnya setelah memberikan instruksi yang tepat. Ketika burung merah menyala yang sangat besar di langit memancarkan tangisan yang tajam, Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jari kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara ketika dia melihat Xiao Yan bergerak. Hati-hati, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia terus mendarat di belakang burung besar. Haha. Apakah teman muda Yan Xiao sudah siap? Elder Chi Huo buru-buru berbicara sambil tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Elder Chi Huo dan berkata, Elder Chi Huo, silakan memimpin jalan. Elder Chi Huo menyeringai, memberi jawaban sopan, dan melambaikan tangannya. Burung besar di bawah kakinya mengeluarkan teriakan tajam. Ini mengepakkan sayapnya yang sangat besar karena dengan cepat terbang ke arah langit utara di depan banyak tatapan iri sambil membawa angin panas, liar. The Burning Flame Valley terletak di Roasting Fire Mountain Range di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Meskipun lingkungan tidak benar-benar menyenangkan mata, gunung berapi yang tak berujung telah menghasilkan energi afinitas api di tempat ini menjadi luar biasa padat. Perjalanan memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Elder Chi Huo cukup cepat. Teman muda Yan Xiao, ini adalah Roasting Fire Mountain Range. Markas besar dari Burning Flame Valley terletak di dalam. Elder Chi Huo tersenyum. Selain itu, ada banyak binatang ajaib dalam Roasting Fire Mountain Range yang bahkan lebih liar, penuh kekerasan dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Terlebih lagi, Roasting Fire Mountain Range ini sangat luas dan tanpa akhir. Bahkan Burning Flame Valley aku belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika kamu berjalan sendirian. Terima kasih untuk pengingat kamu, Elder Chi Huo. Dia mengayunkan lengan bajunya dan burung besar yang merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera, itu berubah menjadi cahaya api yang bergegas ke pegunungan terus-menerus. Setelah memasuki Roasting Fire Mountain Range,
Xiao Yan akhirnya berhasil mendapatkan pandangan yang jelas. Mata Elder Chi Huo menyapu pegunungan. Mulutnya segera mengeluarkan peluit. Burung besar berwarna merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, perlahan turun dan mendarat di kaki gunung merah terang. Mata Xiao Yan melayang setelah dia melompat turun dari belakang burung itu. Ada dua gunung berwarna merah terang yang sangat megah di depannya. Mata Xiao Yan berhenti di tempat yang tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan langsung melintas matanya. Ruang di sana samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas, ada ruang tersembunyi di belakangnya. Teman muda Yan Xiao. Ikuti aku, Elder Chi Huo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiao Yan mengikuti di belakang. Hatinya merasakan sedikit kewaspadaan. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan Xiao Yan menyadari ada dinding spasial di sini. Xiao Yan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatan mengejutkan melonjak keluar. Dengan kejam memukul mundur tangannya. Apa tembok spasial yang kuat? Xiao Yan menjabat tangannya. Sok melintas di matanya saat dia berbicara. Dinding spasial ini telah dikeraskan oleh kepala lembah-lembah api terbakar aku dari generasi ke generasi. Ia mampu memblokir serangan seorang elit Douzun. Seorang Douzong biasa tidak akan bisa melanggarnya, Elder Chi Huo tertawa. 内自成一界